Ini kan nilai. Kalau sebuah kelompok tidak memiliki ideologi semacam itu, tidak memiliki aturan main, maka dia akan dilecehkan, maka dia akan direndahkan oleh siapapun orang yang masuk ke dalamnya. Ini problem kultural ya, problem bagaimana setiap generasi membangun harga dirinya dengan cara memelihara apa yang menjadi keyakinan sejak para pendiri memberikan nilai-nilai ke dalam sebuah kelompok. Itu yang terputus. Apakah 5 tahun terakhir? Saya tidak tahu. Tetapi kita bisa melihat dari bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mengambil kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu, bagaimana mengelola anggota, kemudian juga menyambungkan silaturahmi dengan para senior. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang kali ini episode ke-184. Kali ini kita akan membincang sebuah esai karya Uyung Nuha yang berjudul Membaca Kembali 30 Tahun Teater Awal Cirebon. Tulisan ini merupakan kado ulang tahun yang ke-30 untuk Teater Awal IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang dimuat oleh buruan.co. Mari kawan-kawan semuanya kita simak bersama perbincangan kami membaca kembali 30 tahun Teater Awal Cirebon. Selamat malam, terima kasih Abang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengawali teater awal, jadi mengawali. Mula-mula dalam esai ini yang saya pikirkan adalah ini sebuah catatan refleksi ya. Dan di usia yang ke-30 sejak 2012 saya tahu teater awal. Iya, terus di kado ulang tahun yang ke-24 itu kan Abang sempat menulis untuk teater awal sebagai dengan judul Benteng Terakhir Teater di Cirebon. Kemudian yang keduanya itu di usia ke-26 itu ada esai berjudul Mau Apa Lagi Teater di Cirebon. Teater kampus di Cirebon. Iya, mau apa lagi teater kampus di Cirebon. Nah, yang ke-30 ini saya mencoba untuk bercermin saja ya sebetulnya. Selama perjalanan itu, jika buruan mengatakan bahwa saya adalah penyaksi sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya di paragraf pertama itu kan awal-awal saya mengumpulkan apa sih itu yang mau diungkapkan gitu kan, apa yang menjadi kegelisahan saya selama ini, selama ya sedikit banyak tahu teater awal, mengenal teman-teman teater awal gitu kan. Terus dengan banyak
ngobrol-ngobrol juga gitu, diskusi juga gitu. Dan kemudian ada penjaga gawangnya gitu, ada tetuanya, ada yang sampai hari ini masih memberikan energi positifnya, masih memberikan perhatiannya kepada teater awal gitu. Bahkan untuk misalnya untuk generasi yang sekarang gitu, untuk sampai kepada angkur itu kan sangat jauh ya. Kurnadi Kalsum, angkur itu biasa disapa. Nah kemudian di situ saya pikir ini menjadi menjadi keistimewaan gitu. Nah, teman-teman teater awal masih dijaga gitu. Tetapi di situ juga kemudian menjadi seperti dua mata koin atau dua mata pisau gitu kan. Ini menjadi terlena atau jumud gitu kan, kemudian tidak melakukan Terlena dengan jumud itu sama. Iya, menjadikan dia progresif atau terlena gitu loh, karena merasa dijaga oleh sesepuhnya. Nah kemudian setelah itu saya mengajukan pertanyaan lagi, seperti apa teman-teman teater awal ini menjaga pertahanannya itu sebagai benteng teater kampus di Cirebon yang cukup dikenal juga gitu kan, dan masih ada pergerakannya. Apakah lantas teman-teman ini hanya sekadar euforia saja gitu ketika misalnya program kerja hari ulang tahun, pokoknya ketika hari ulang tahun itu memang momen yang sepertinya dirayakan gitu, tapi lupa bagaimana di situ ada perenungan, ada menilik kembali gitu loh ke dalam diri gitu. Di usia yang sekian tuh kita sudah sampai di mana gitu loh. Kita sudah bisa apa gitu. Nah, kemudian ya pertanyaannya siapa yang bisa menjamin itu kan. Nah, apalagi misalnya teman-teman ini menjalin relasi dengan kelompok-kelompok yang lain gitu, kelompok-kelompok teater yang lain gitu. Jadi tidak hanya sekadar hubungan jejaring saja gitu. Tetapi ada yang menarik di Kabupaten Kuningan gitu kan, teman-teman teater Sado yang itu sebelum saya sempat menjumpai Mas Aan Sugianto Mas ya sebelum almarhum, dan penontonnya memang selalu banyak. Nah kemarin ketika menonton pertunjukan monolog itu, kalau Panjul mendengar gitu kan, abang bilang segini tuh sudah banyak loh gitu ya kan, betul. Segini tuh sudah banyak, padahal jika kita menghitung gitu itu paling hanya berapa puluh ya gitu kan, maksudnya tidak sampai satu aula itu misalnya penuh gitu orang menulis menonton gitu kan. Memang apa gitu yang kemudian menjadi PR atau yang belum tuntas atau yang menjadi kendala gitu kan, sehingga apakah di Cirebon ini teater itu sudah tidak lagi menjadi tidak memiliki daya hidup, sudah tidak menjadi daya tarik gitu, sehingga anak-anak remajanya atau remajanya itu lebih memilih tawuran gitu daripada untuk mahasiswa masih tawuran. Siswa kan ya teater awal sih ya. Ini sudah ke FTPC. Sorry. Ya, FTPC itu teman-teman festival teater pelajar Cirebon yang setiap tahun itu diselenggarakan oleh teater awal, meskipun
sempat ada beberapa kali absen ya, tidak ada gitu. Dan Panjul juga pernah ikut itu gitu kan. Nah, lantas ketika selesai monolog itu, kemudian ada diskusi kecil gitu kan, ada di sana ada kelompok teater awal, kemudian ada Dugal, ada Roempoet gitu, ada teater 28 juga gitu yang di situ. Kemudian ada Angkur Nadi juga, ada Abang juga di situ. Nah, setelah usai Bukan diskusi kecil, kalau itu diskusi besar. enggak, sebelum ke situ gitu. Terus kan sebelumnya Iya, itu kan diskusi besar. Kalau ada diskusi kecil itu cuma berlima. ya berlima yang sudah dituliskan di sini Iya. setelah itu dan Itu ada diskusi, ada evaluasi. Itu yang kecil lagi. dan setelah itu ya itu di situ banyak Angkur Nadi juga banyak mengatakan dan berkali-kali menegaskan gitu. Itu yang pas diskusi kecil ya. Pas diskusi Bukan kecilnya. diskusi besar. Diskusi besarnya enggak, tidak bicara itu. Gitu. Jadi berkali-kali menegaskan bahwa ada problem di ya antar generasi yang terputus, yang centang perenang itu gitu loh. Yang itu membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun untuk kembali ya recovery gitu kan. Iya. Nah, selanjutnya saya juga berpikir bahwa kenapa sih kok teater di Cirebon itu seperti sulit sekali gitu, atau kesulitan gitu, atau megap-megap gitu kan. Ya sempat menulis itu kan, apakah teater Cirebon itu sejak kapan baik-baik saja? Kata Abang pernah baik-baik saja, karena kan diskusi dengan Abang itu kan pernah baik-baik saja pada era 90-an gitu. Ketika kelompok teater yang temannya pentas kemudian ditulis itu tidak marah gitu kan, dikritiknya tidak marah gitu, masih terjalin dengan baik gitu kan. Nah, makin kesini justru mengalami kemunduran mungkin ya, atau penurunan kualitas atau apa gitu, semakin Tahu nggak sebabnya kenapa? semakin rumit. Sebabnya kenapa? Kenapa? Itu tulisan itu ada. Iya. Itu tulisan itu ada. Iya, karena generasi yang terputus, kemudian juga ya, tidak menjadi ya, kemudian ya saya juga di sini kan menukil Benjon gitu ya, karena baca-baca Benjon, karena teater bukan pekerjaan, jadi ya sudah gitu. Yang penting saya pernah terlibat di teater, saya pernah proses gitu, kemudian ya seiring dengan habisnya masa kuliah gitu kan, ya, kerja dan lain sebagainya, ngumpul-ngumpul lagi reuni ya, kita hanya bisa membicarakan masa lalu kan pada akhirnya gitu ya, begini gitu. Saya dulu pernah jadi lightingnya, coba tanya ke Anu, si ini nih pernah jadi aktor gitu, misalnya si ini pernah jadi sutradara gitu. Nah, ya sepintas lalu saja gitu, sampai kemudian kembali lagi ya mengenang gitu kan. Teater tidak menjadi bagian dari apa yang jadi problem? Bicara teater awal Cirebon yang pada mulanya berada di IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon. IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon dengan Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI dan Bahasa Arab. Pada mulanya itu. Sunan Gunung Jati, bukan Sunan Gunung Jati ya? Sunan Gunung Jati awalnya. IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon, karena masih filial, masih cabang dari Bandung. Itu kemudian berubah menjadi STAIN, berubah menjadi STAIN itu masih STAIN Cirebon. STAIN Cirebon, kemudian IAIN Syekh Nurjati. Jadi ada dua facelift, dua perubahan akreditasi
Oke, facelift. Itu jadi dari IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon dengan jurusan PAI dan Tarbiyah bahasa Arab. Sementara itu masih Fakultas Tarbiyah, kemudian berubah menjadi STAIN Cirebon dengan penambahan beberapa fakultas dan jurusan, kemudian berubah lagi menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan semakin banyak fakultas dan jurusan. Saya berkenalan dengan teater awal itu ya sejak 92, sejak ulang tahun pertama itu sudah berkenalan dengan seragam abu-abu. Saya saat itu masih abu-abu. Tapi 92 abu-abu aja sudah tua banget sebenarnya. Dari situlah saya mengenal teater awal. Sementara di Jawa Barat ini nama teater awal itu ada 3. Teater awal IAIN Sunan UIN sekarang, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian teater awal SMA Negeri 6 Garut, kemudian teater awal IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kelahirannya beruntun 90, 91, 92. Itu, tapi yang punya relasi dan kedekatan emosional IAIN awal Bandung dengan awal Cirebon. Ada kawan-kawan teater awal Bandung itu ikut membidani kelahiran teater awal Cirebon. Itu kemudian beberapa kesempatan saya terlibat dan ikut membaca, sebenarnya bukan memantau karena saya bukan pengawas, membaca perjalanan itu, kemudian juga menuliskan beberapa pertunjukannya. Dan teater awal Cirebon itu identik dengan Kurnadi Kalsum sebagai salah satu pendirinya. Kenapa di dalam tulisan-tulisan saya juga tidak lepas dari nama itu, karena yang sejak lahir sampai hari ini tetap hadir, tetap memberikan support, tetap memberikan pendampingan dan lain-lain itu Kurnadi Kalsum. Ada beberapa nama yang saya kenal yang lain selain Kurnadi, tetapi intensitasnya tidak lebih banyak daripada nama ini. Nah, pada tulisan saya terakhir tentang mau apa lagi teater kampus di Cirebon, itu teater awal masih cukup solid. Itu tahun 2016 atau 2017 kalau tidak salah ya. 2016 ya. Nah, dari 2016 itu masih beberapa program, beberapa kegiatan juga masih diikuti oleh banyak orang. Kemudian hari ini itu situasinya sudah agak berbeda gitu. Nah, ini yang kemudian kenapa Kurnadi Kalsum memberikan penegasan bahwa butuh minimalnya 5 tahun untuk melakukan recovery, dan itu pun butuh kesungguhan, butuh semangat, butuh kesadaran bahwa segala sesuatunya ini harus dipahami, disadari dan dikerjakan sebagaimana berangkat dari nol lagi. Kenapa Kurnadi ini menjadi spesial? Itu karena sampai hari ini pun, sampai kemarin pun, dengan terang-terangan mengatakan, kalau kalian butuh apapun, tinggal minta saja ke saya. Asetnya yang miliaran itu bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan teater awal. Meskipun ya sebenarnya secara struktur itu nggak ada hubungannya, karena itu berkaitan dengan ikatan emosional sebenarnya sebagai salah satu pendiri. Kenapa itu dikatakan? Lebih kepada melihat perkembangan terakhir, ada beberapa hal yang miss gitu kan. Ada beberapa hal yang tidak menjadi pemahaman bersama. Nah, ini yang kemudian dimaksud sebagai ada problem organisasional, ada problem kultural. Nah, problem
kultural itu jauh lebih menunjukkan, jauh lebih mudah terlihat ketimbang problem organisasional. Kalau problem organisasional kan organisasi kan harus melihat bagaimana cara pengurus bekerja secara administratif ya. Tapi kalau kultural itu kan sesuatu yang bersifat transformatif. Ada value yang kemudian terus disambungkan, terus disampaikan antar generasinya. Nah, yang perlu kita cari adalah di mana keterputusan, di generasi keberapa terputusnya transformasi nilai di kelompok ini sehingga sampai pendirinya mengatakan butuh recovery minimal 5 tahun. Tuh. Kalau minimal 5 tahun itu artinya kita bisa mengukur paling tidak 5 tahun terakhir itu sudah terjadi keterputusan 5 tahun terakhir gitu. Meskipun bukan berarti 5 tahun terakhir terjadi keterputusan kemudian butuh recovery 5 tahun untuk merecovery-nya butuh 5 tahun lagi, bukan itu sih sebenarnya gitu. Tapi lebih kalau kita membaca gitu kan, kalau kita membaca dari tulisan saya terakhir yang 2016 itu ya. Yang terakhir itu. Iya. 2016 kan 2017. Itu yang 2016 tuh yang benteng terakhir. Iya, Kampus di Cirebon. Kalau yang 2014. Maaf. Karena saya yang menulis 2014 benteng terakhir, kemudian 2016 itu yang 2018 atau 2019? Iya. 2019. Mau apa lagi teater kampus di Cirebon. Itu karena sudah mulek gitu kan. Sudah hampir tidak bisa berkata-kata lagi. Tetapi begini, mungkin di kelompok lain, di kampus lain, teaternya juga ada seniornya, tetapi yang bisa kita katakan adalah ideologi macam apa yang kemudian ditanamkan di dalam kelompok-kelompok itu. Kalau kita membaca teater awal Cirebon itu kan kita bisa merunut bagaimana gaya Kurnadi menggarap pertunjukan, menggarap proses misalnya. Nah, ini yang kemudian tidak ditemukan di kelompok teater kampus yang lain. Sehingga kita tidak bisa dengan mudah atau kita tidak bisa membaca transformasi nilai macam apa yang kemudian berlangsung di kampus lain itu. Sementara di teater awal Cirebon kita bisa membaca Kurnadi sebagai bagian dari pencetus ideologi tersebut, gitulah. Jadi kalau kenapa kita sanksi di teater kampus lain hampir tidak ada transformasi nilai, karena kita tidak pernah bisa membaca. Gitu. Kalau kita misalnya di buku ideologi teater di Yogyakarta ya, itu kan ada masing-masing kelompok itu punya kredo yang dengan tegas dikatakan dan dituliskan gitu loh. Sementara di Cirebon tidak ada. Tidak ada satu teamwork atau satu generasi yang berusaha untuk melakukan kodifikasi, melakukan proses merapikan kembali gitu loh. Apa-apa yang kemudian menjadi nilai di dalam struktur organisasi dan nilai dalam struktur emosional gitu loh, dalam kerangka emosional antar generasi dan itu akhirnya kan menjadi sebuah keluarga gitu loh. Nah, itu yang kemudian kita tidak bisa membaca di tempat lain. Ya, gerumbal-gerumbul itu kan bukan berarti menunjukkan sesuatu yang solid gitu loh. Bisa saja gerumbal-gerumbul karena memang ada acara yang diminati bersama, tetapi masing-masing ketika di lokasi cair, sibuk dengan HP masing-masing. ya itu yang terjadi gitu. Yang terjadi semacam itu gitu loh. Tuh. Nah, kembali ke teater awal Cirebon, saya relatif bisa menunjukkan bagaimana style Kurnadi, bagaimana gaya Kurnadi melakukan proses dan menggarap, termasuk pada pilihan-pilihan naskah yang dimainkan gitu. Bahwa beberapa kawan mengatakan bahwa
Kurnadi identik dengan Arifinisme misalnya gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Itu soal influence aja gitu, soal keterpengaruhan, soal bagaimana seseorang menunjukkan kecintaannya terhadap tokoh tertentu. Misalnya juga ada Rendraisme, ada Suyatnaisme, ada apa dan seterusnya, itu sah-sah saja menurut saya gitu loh. Tetapi apakah eh, ini menjadi bacaan atau menjadi pemahaman generasi berikutnya atau tidak gitu loh. Maka saya sempat menuliskan, jika kemudian misalnya gaya Kurnadi atau pikiran Kurnadi itu tidak cukup relevan dengan situasi hari ini, ya bikinlah sesuatu yang baru, yang tapi dengan syarat jauh lebih baik, jauh lebih kuat dari apa yang pernah ditanamkan. Itu kalau tidak, pertanyaannya adalah kenapa tidak mau mengambil kebaikan-kebaikan dari masa lalu, gitu loh. Sepanjang belum ada seseorang yang demikian kuat pikirannya misalnya, kemudian kemampuan teatrikalnya gitu, dan seluruh perangkat yang dibutuhkan oleh dunia teater, kenapa harus menolak itu gitu loh. Maka ada penonton yang bisik-bisik di belakang, kok ini sekarang gayanya berbeda tapi nggak jelas misalnya gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya sudah pernah menonton pertunjukan garapannya Kurnadi misalnya. Nah, ini kan menjadi rasan-rasan gitu di belakang gitu kan. Kemudian ada lagi misalnya Kurnadi pernah mencontohkan di masa lalu, kalau setiap teater awal bikin pertunjukan atau bikin acara, ya seniman teman-teman yang lain tuh ngumpul gitu loh, bikin lingkaran kecil-kecil dengan obrolan segala macam gitu kan. Itu, tapi hari ini tidak terjadi. Bahkan kemudian beberapa hal mendasar, hal yang sederhana yang menjadi bagian dari penyelenggaraan sebuah acara, itu beberapa diantaranya luput dari perhatian dan kedisiplinan gitu kan. Nah, kalau saya tanya, kita bertanya, problem teater kampus itu apa? Tidak hanya teater awal sebenarnya, yaitu tadi masa studi yang sekarang semakin, pertama ya, masa studi yang semakin pendek gitu loh. Yang dahulu itu bisa sampai 14 semester, bahkan mungkin 16-20 semester misalnya. Sekarang gitu udah tidak boleh. Sekarang maksimal 14. Nanti dikurangi lagi jadi 12, nanti dikurangi jadi 10 gitu kan. Artinya kalau seorang mahasiswa itu mulai terlibat di dalam UKM dari semester 1, maka semester 7 sudah menghadapi serangkaian tugas akhir kan gitu. Sudah harus KKN, sudah harus skripsi, dan ini problem klasik. Ini problem klasik. Dari dulu juga seperti itu, gitu loh. Hanya hari ini kan persoalannya hanya karena semakin dikurangi saja masa studinya. Kalau dulu agak bebas gitu kan. Kemudian juga ada jam malam sekarang itu. Setelah jam 12 tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada pengurus UKM yang berada di lingkungan kampus gitu kan, semua harus steril gitu. Nah ini juga ya sebenarnya masih bisa disiasati gitu kan, masih bisa. Sebagai kreator tidak ada yang tidak mungkin. Ya secara formal mungkin iya jam 12 harus tutup gitu kan, tetapi di luar itu ada beberapa hal yang masih bisa disiasati. Dan ini tidak bisa menjadi alasan, wah karena ada jam malam, karena waktu di kampusnya dibatasi akhirnya kami tidak kreatif. Ya keliru gitu kan. Kreativitas itu datangnya bukan dari luar, bukan karena dukungan dari luar, tapi dari kekuatan dan keinginan personal. Itu yang namanya daya kreatif, daya hidup juga, bukan melulu kemudian harus didukung oleh orang lain kemudian kita menjadi progresif. Nggak ada itu gitu kan. Saya tidak sepakat gitu jika misalnya
beberapa hal yang mengintimidasi, yang kemudian membatasi dan seterusnya, itu dianggap sebagai penyebab yang paling dominan, yang paling utama terhadap mundurnya kreativitas dan cara berpikir gitu. Itu saya sangat tidak sepakat gitu. Karena apa? Kreativitas itu berangkat dari sesuatu yang tidak ada gitu. Bukan berangkat dari segala fasilitas yang lengkap. Jadi tidak pernah menjadi alasan. Yaitu yang pertama ya, masa studi. Tetapi ini juga masih bisa disiasati gitu. Disiasati dengan apa? Transformasi nilai yang terus berlangsung gitu. Misalnya kita sampai hari ini tidak ada taruna yang manja. Iya kan? Iya. Karena apa? Transformasi nilai, aturan-aturannya tetap diberlakukan gitu loh. Dari awal sampai sekarang. Itu yang membedakan. Menjadi terputus, menjadi sebuah kekhawatiran jika dikerasi itu akan bubar, itulah penyebabnya. Semakin ini berbeda. Ya, diakomodasi, dimanjakan dengan harapan mereka akan setia. Keliru itu. Kesetiaan itu tidak bisa dibangun dengan memanjakan. Tidak. Tetapi dengan memberikan pengertian bahwa ini kelompok yang tidak seperti kebanyakan yang lain, tidak seperti yang kalian bayangkan. Mau ikut berlanjut silakan, tidak ya silakan gitu loh. Ini kan nilai. Kalau sebuah kelompok tidak memiliki ideologi semacam itu, tidak memiliki aturan main, maka dia akan dilecehkan, maka dia akan direndahkan oleh siapapun orang yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau misalnya kenapa orang kemudian wah jadi tentara takut gitu, kenapa? Bahkan disiksa, bahkan nanti ada risiko jika meninggal juga tidak boleh menuntut, karena di situ sudah harus bikin perjanjian gitu ketika diterima masuk menjadi taruna misalnya. Maka misalnya terjadi kesalahan dan human error atau apapun, misalnya kesalahan melempar granat dan sebagainya, kemudian seseorang itu taruna itu meninggal, pihak keluarga tidak bisa menuntut. Ini taruna. Sementara teater itu bukan sekolah. Ya, bukan sekolah yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan kedisiplinan. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diambil gitu dalam dari dunia militer ke dunia teater gitu kan. Ada transformasi, ada adaptasi, ada adopsi yang bisa dilakukan gitu loh. Bisa sekejam malaikat Malik misalnya gitu kan, tetapi juga bisa selembut malaikat Ridwan gitu. Artinya karena kita manusia gitu loh. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi standar gitu loh. Anggota macam apa saja yang perlu diberikan pemakluman. Kalau seluruhnya diberikan pemakluman, maka seluruhnya juga akan mencari alasan. Ini problem kultural ya, problem bagaimana setiap generasi membangun harga dirinya dengan cara memelihara apa yang menjadi keyakinan sejak para pendiri memberikan nilai-nilai ke dalam sebuah kelompok. Itu yang terputus. Apakah 5 tahun terakhir? Saya tidak tahu. Tetapi kita bisa melihat dari bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mengambil kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu, bagaimana mengelola anggota, kemudian juga menyambungkan silaturahmi dengan para senior. Itu yang mereka rasakan sendiri gitu. Kita hanya bisa melihat dari permukaannya saja. Itu kenapa teater kemudian teater kampus diabaikan ya, karena kalau dikatakan teater bukan pekerjaan ya sejak kapan? Jangankan teater kampus, teater di luar kampus saja tidak bisa dijadikan sebagai pekerjaan.
sebesar apapun sebuah kelompok itu, mereka tidak bisa menyadarkan hidupnya kepada teater sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai pekerjaan itu. Bahwa ada orang yang sungguh-sungguh menekuni dunia teater, iya, tetapi menganggapnya sebagai sebuah pekerjaan dengan perspektif umum ya. Dia ada sesuatu yang dikeluarkan entah tenaga atau pikiran, kemudian setelahnya dia mendapat bayaran secara rutin misalnya. Kan tidak ada. Sejak kapan sebuah kelompok teater pentas setiap bulan? Nggak ada. Kalaupun misalnya dalam 1 tahun itu pentas 2 atau 3 kali dengan bayaran yang cukup besar, gitu kan? Itu kan 2 atau 3 kali, tidak sepanjang hari. Setiap bulan, tidak. Ya, tidak setiap bulan melakukan pertunjukan dan dari situ dapat gaji. Kalau sebuah kelompok misalnya setiap bulan pentas 12 kali dalam 1 tahun, mampus kan gitu. Nggak bisa gitu loh. Artinya memang apa yang disebut sebagai teater bukan pekerjaan, itu sesuatu yang menjadi pemahaman bersama dan kemudian semakin ditegaskan. Itu saja sebenarnya. Tetapi di situ kita bisa mengambil gitu loh, bagaimana katakanlah daya hidup yang pernah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu, orang-orang sebelum kita. Itu yang spirit itu yang perlu kita ambil gitu loh. Misalnya gara-gara hujan saja tidak latihan, gitu kan. Itu kan kemanjaan yang tidak bisa dimaklumi. Tidak boleh. Loh, kalau misalnya ketika pentas, kemudian dia belum berangkat, hujan, nggak jadi pentasnya. Nggak ada bensin. Nggak ada bensin gitu. Saya dapat cerita ada kawan Kurnadi yang kemudian jalan kaki berkilo-kilo aja nggak dilakoni. Jajan itu luar biasa, meskipun dengan segala problemnya gitu kan. Tetapi pekerjaannya diselesaikan meskipun lama gitu. Jalan kaki lebih dari 5 kilo atau 10 kilo itu dilakoni gitu. Apa yang kemudian mendorong seorang Jajan untuk mengerjakan itu? Jika bukan karena kecintaan, jika bukan karena sebenarnya setia itu kepada siapa? Ya. Enggak, kalau kepada kelompok itu enggak ada. Yang namanya komitmen itu bukan kepada organisasi, tetapi kepada sesuatu yang hidup, atau kemudian kepada sesuatu yang dihidup-hidupkan. Jika sebuah kelompok benda mati ini kemudian seseorang melakukan komitmen atasnya, maka dia berusaha untuk menghidup-hidupkan. Sesuatu yang mati itu dihidupkan agar dia merasa bahwa sedang bergaul dengan sesuatu yang hidup, bukan dengan benda mati, bukan dengan ruangan yang berantakan, bukan dengan ruangan kosong, bukan dengan ruangan yang penuh coretan gitu misalnya, gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi ya butuh kecintaan, butuh hidayah juga gitulah, butuh keberanian gitu, keberanian untuk sedikit menyimpang dari cita-cita orang tua gitu kan, yang misalnya meminta dalam 8 semester harus sudah lulus, tapi karena berada di UKM gitu kan, agak molor jadinya. Dan karena hampir semuanya gitu ketika aktif di UKM dan kemudian sungguh-sungguh di dalamnya, kuliah seperti diabaikan. Itu ya nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau karena beralasan sungguh-sungguh di teater kemudian kuliahnya tidak lulus, ini tidak bisa dijadikan alasan. Ketika kita berada di dalam sebuah kelompok teater, yang pernah saya rasakan adalah tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Tidak ada sesuatu yang kemudian untuk kali ini saya menyerah. Tidak ada. Karena perbandingannya ketika misalnya kita lupa dialog di atas panggung, kemudian kita menyerah. Maaf, saya lupa dialog. Apa kita akan bisa mengatakan itu? Apakah bisa di-pause? Bisa di-pause. Cut. Kecuali misalnya ini pertunjukan komedi. Ya. Maaf, saya lupa dialog. Tapi bolehkah saya melanjutkan pertunjukan ini? Misalnya, gitu loh.
kecuali komedi gitu. Kalau dengan pentas yang serius, pentas naskah serius misalnya, apakah kita bisa memilih untuk menyerah? Kan tidak, gitu loh. Itu yang dimaksud. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dikerjakan. Tidak. Kalau belum bisa dikerjakan bukan berarti tidak bisa. Jadi saya meneguhkan diri, menguatkan diri bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan, tidak ada yang tidak bisa kita ketahui. Lah sekarang apa sebabnya? Tidak mau mengerjakan dan tidak mau mengetahui, malas, selesai. Apalagi tidak ada alasan lain selain kemalasan. Tuh. Maka kemudian jika kita membahas transformasi nilai antar generasi adalah malas bertanya kemarin gimana sih? Di awal ketika berdiri gimana sih? Gitu loh. Supaya saya tidak ahistoris gitu. Supaya setiap antar generasi ini sambungannya tetap ketemu, tetap ada benang merahnya, tetap ada emosi yang terus berjalan gitu kan. Yang satu sama lain bisa saling memahami. Soal kemalasan, lagi-lagi semakin banyak perangkat, semakin banyak fasilitas, kita semakin malas. Apa sih yang jadi problem? Ya itu problemnya. Kemudian soal mentalitas. Ya seniornya juga khawatir dengan masa studi yang semakin pendek ternyata gitu loh. Wah, saya sudah semester 7. Kalau keras-keras ke junior, mereka akan bubar. Sementara saya belum selesai kuliahnya. Nanti saya ketiban sial lagi, jadi pengurus 2 kali atau 3 kali misalnya. Banyak kekhawatirannya. Loh, yang gini, banyak kekhawatiran itu kan karena ketidakmampuan menyelesaikan atau menghadapi persoalan. Kalau sudah kita tahu produk knowledge-nya, kemudian kita merancang bagaimana cara menghadapinya. Alasan apa yang bisa membuat kekhawatiran itu harus terus mengiringi? Nggak ada. Semakin kita paham, maka semakin kita percaya diri. Semakin berlatih keras, maka semakin pede. Nggak ada kemudian yang karena berlatih 2 hari, dia percaya diri mau bertarung di atas ring. Nggak ada. Tetapi ketika misalnya 3 bulan dia berlatih dan setiap hari sekian jam, ketika dia di atas ring, dia sangat percaya diri, dia bisa koar-koar. Ada waktu 3 bulan tapi dia tidak digunakan untuk latihan, ya tidak pede. Soal memanfaatkan waktu, soal kemudian dia mau bekerja keras atau tidak. Ini kembali ke maka kalau misalnya terlalu banyak kerumitan yang perlu diurai satu persatu, ya, dan saya pikir tidak perlu diselesaikan juga. Kalau memang harus off ya off gitu loh. Kalau mau melakukan recovery butuh teamwork, butuh beberapa orang yang sungguh-sungguh dari awal sampai akhir ada kerjasama di situ. Karena apa? Yang harus diidentifikasikan sambungan setiap generasi dari awal sampai akhirnya itu penyusutannya di mana? Mulai dari siapa? Diruntut. Misalnya kebiasaannya kalau masuk harus assalamualaikum atau harus meneriakkan yel-yel tertentu misalnya. Misalnya atau harus tos misalnya, gitu loh. Nah, di generasi keberapa tos itu tidak dikerjakan lagi, gitu loh. Diabaikan atau kemudian semakin sedikit orang tahu. Kan semacam itu perlu ada ya yang disebut recovery itu kan bukan pekerjaan generasi terkini atau generasi terdahulu, tetapi di setiap sambungan antar generasi itu harus ada perwakilan, gitu loh. Ini yang kemudian menjadikan rumit. Karena apa? Setiap generasi belum tentu bersedia atau belum tentu memiliki waktu untuk mengerjakan itu. Maka apa yang harus dilakukan oleh teater awal? Ya mangga itu sih. Itu kewenangan mereka, kewenangan pendirinya, kewenangan pengurusnya, kewenangan anggotanya dan seterusnya, gitu loh. Kita sebagai penonton, kita sebagai orang yang berada di luar garis, berada di luar ruangan, hanya bisa melakukan pembacaan dan sedikit komentar.
Itu sebenarnya gitu. Mau 30 tahun, mau 50 tahun gitu. Persoalannya ada di mana? Itu kan kembali kepada cita-cita mereka sendiri. Kita misalnya kita tidak bisa memaksakan, ya mestinya teater awal seperti dulu, seperti Kurnadi. Ya nggak bisa juga gitu. Itu kan soal karena kita mungkin suka dengan gaya Kurnadi saja gitu loh. Kita tidak suka dengan gaya orang lain selain Kurnadi gitu loh. Tapi apakah itu menjadi kekuatan atau menjadi ideologi teater awal? Saya juga tidak cukup yakin gitu loh. Kalau memang itu menjadi ideologi teater awal, ya kenapa kemudian tidak ditegaskan setiap saat, setiap generasi yang baru misalnya. Meskipun juga ya ini bukan pekerjaan mudah gitu. Misalnya ada beberapa kelompok yang karena pendirinya meninggal akhirnya selesai gitu loh. Ya, kelebihan teater kampus itu mereka berada di lingkungan yang membuat mereka nyaman karena mereka mendapat subsidi dari kampus untuk kegiatan, ada biaya yang diberikan oleh lembaga untuk aktivitas mereka gitu. Sementara kalau teater di luar ya, pendirinya meninggal atau selesai ya sudah selesai semua gitu loh. Itu. Nah, ini juga ya itu problem klasik antara bagaimana mencapai cita-cita sebagaimana yang dicanangkan, sebagaimana yang ditanamkan oleh para pendiri misalnya dengan kenyataan hari ini gitu loh. Maka apa yang bisa dikerjakan jika kemudian para pendirinya mencoba melakukan proses pemaksaan misalnya gitu loh. Kan yang terjadi akhirnya patron. Ada patron di situ. Kalau senior tidak mengizinkan maka tidak akan berlangsung. Kalau senior tidak suka ya tidak akan terjadi misalnya gitu loh. Ya meskipun itu menjadi hak setiap kelompok mau menjadikan patron sebagai sumber rujukan misalnya, mau menjadikan apa silakan aja. Tetapi yang kita sebagai penonton, kita sebagai penyaksi sebuah kelompok, sebuah pertunjukan adalah bagaimana pertunjukan itu menjadi bagian dari cara kita menikmati sesuatu yang estetik. Kita kan cuma bisa berharap itu. Silakan aja di dalamnya seperti apa, itu dapur mereka gitu loh. Kita tidak perlu memasuki rumah tangga mereka gitu. Tetapi bagaimana kemudian dari problem-problem itu sebuah kelompok bisa menunjukkan sesuatu yang bisa dinikmati secara asik, sebuah pertunjukan yang baik, katakanlah demikian. Maka ini sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ketika suami istri bertengkar, kedatangan tamu, pertengkarannya berhenti, gitu loh. Problem rumah tangganya berhenti, tunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mengasihkan. Itulah manfaat berteater yang bisa ditunjukkan dalam problem real rumah tangga misalnya. Kemudian kalau istrinya cemberut ya, cemberut baik. Alasannya apa? Oh, saya kan gak ikut teater. Bukan itu soalnya, itu loh. Sebuah dapur rumah tangga itu jangan pamerkan kepada orang lain, gitu loh. Tunjukkan sesuatu yang ya acting sedikit lah, gitu loh. Setelah tamunya pulang tengkar lagi juga nggak apa-apa. Jangan menunjukkan pertengkaran di hadapan orang asing. Itu manfaat berteater. Berpura-puranya sementara. Acting, acting. Lagi di mana? Jadi bukan wah karena ini datang dari apa? Kejujuran. Saya harus jujur dong, saya lagi emosi. Saya kan nggak pernah bohong. Saya kan anaknya nggak boleh bohong, nggak boleh munafik. Iya, nggak boleh munafik sih. Gitu. Tapi konteksnya tidak general seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang tidak perlu tahu apa yang kita pertengkarkan gitu loh.
kenapa harus dilibatkan? Daripada kemudian menunjukkan sikap yang membuat orang asing aneh, lebih baik menghindar gitu. Nah, itu manfaat di dalam keseharian lah. Banyak sebenarnya. Termasuk spirit bagaimana, misalnya saya pernah diberi uang 10.000 dengan pesan harus dapat rokok sebungkus gitu, kemudian gorengan sekian gitu. Kemudian apalagi saya kan mikir, dari uang 10.000 itu harus seperti apa, harus membawa pesanan sebanyak itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin bisa saja terjadi di tengah malam, susu habis, anaknya masih bayi pengen nyusu, ibunya tidak mengeluarkan air susu, tidak mengeluarkan ASI. Terus bapaknya bilang, udah malam, nyari susu susah, begitu. Diam kamu. Udah tidur. Dirapel. Ya nanti neneknya nanti. Itulah spirit, itulah nilai yang sekarang nggak ada. Maksudnya gini, misalnya seorang senior memberikan transformasi nilai bahwa ini terus begini. Nanti kalian ketika sudah bersuami, ketika sudah beristri, akan terjadi sesuatu yang tidak bisa kalian tolak. Kalian mau apa? Tengah malam hampir seluruh toko tutup, anaknya susunya habis, ibunya tidak bisa mengeluarkan ASI, anaknya nangis. Mau apa? Disusuin bapaknya. Nah, disusuin bapaknya. Nah, inilah yang kemudian kenapa tidak latihan? Karena hujan. Udah cemen. Karena hujan saja tidak datang. Saya jadi teringat ceritanya Angga itu, kawan ya. Saya tuh nyesel loh. Ngece teater ya. Misalnya pas zaman sekolah kan udah ada ya eskul itu. Terus di UKM ada. Saya kan pecinta alam coy gitu, masa sih harus playnya gitu di depan panggung. Sekarang malah dianya ya lebih banyak di panggung. Harus tahu lampu, harus begini, harus menyiasati bagaimana penonton itu gitu, psikologi dan lain sebagainya. Sampai ya saya nyesel ya nggak ikut teater kayak gitu. Ya sebetulnya apapun ya gitu yang kemudian menjadi kebaikan dan itu bisa kita ambil dan terapkan, ya kenapa tidak gitu tuh. Tidak hanya sekadar misalnya ketika di teater ya, kita harus jago acting gitu. Ya itu sih problem krisis eksistensial gitu ya. Iya, baru sekali 2 kali manggung merasa aktor, baru sekali 2 kali menggarap merasa sutradara. Itu problem umum, ya orang yang krisis eksistensi aja gitu sebenarnya. Ya biarin aja, karena memang kita tidak bisa menyeragamkan atau tidak bisa mengukur capaian sebagaimana di militer. Kalau di militer gitu loh, wah ini baru kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kalau di sebuah kelompok nggak bisa kayak gitu. Hukum alam ya? Ya, nggak bisa. Makanya seseorang yang baru masuk tetapi dia berlatih keras, dia belajar banyak gitu, dia bisa melampaui seniornya gitu loh. Artinya apa? Ya personality yang kemudian menjadi modal. Itu. Jadi senior bukan hanya karena tua, banyak orang karena tua yang tidak bisa dihargai dan tidak layak dihargai, lebih tepatnya. Tidak layak. Cuma tuanya doang gitu loh. Kepalanya kopong. Kemampuannya nggak ada. Gede dolong. Tuh, tablo. Nah, ini Bang. Jadi melihat pertunjukan kemarin yang pas ini FTPC ke-29 itu ya. Jadi kalau Pesta 29. Ya, Pesta 29 ya. Bukan FTPC ya. FTPC beda lagi. Oh iya betul. Jadi melihat Pesta 29 yang kemarin itu kalau yang saya rasain tuh Bang,
bisa membuat kita dejavu dengan pengalaman kita proses sebelum-sebelumnya gitu ya. Apa yang kita pernah lakukan cukup membuat kita mengingat memori itu, Bang. Tapi nggak bisa membuat kita merasa menikmati apa yang mereka sajikan gitu loh. Entah mungkin apa ya. Jadi kalau bagi saya yang orang awam, apa yang pernah saya saksikan dulu itu terakhir kemungkinan 2015. 14. 15 itu masih Masih ikut lomba ya? ikut lomba. Masih ikut lomba. Nah, dan masih lihat pertunjukan lah. Nah, setelah itu jauh baru melihat lagi kemarin di Pesta 29. Itu rasanya beda gitu loh. Jadi harapan saya yang tadinya mungkin pertunjukan ini bisa mengobati rasa kangen, bisa menikmati pertunjukan dengan seksama lah itu ya gitu loh. Tapi kalau dilihat kok sepertinya cenderung stuck atau mungkin malah kayak menyusut ya gitu. Nambah sedikit juga kan. Jadi problemnya entah mereka tidak berkembang atau tidak mau berkembang atau mungkin tidak merasa buruk gitu loh ya gitu kan. Siapa tahu aja mereka merasa ini udah cukup baik. Emang secara prosesnya mungkin mereka udah berjuang dengan sebaik mungkin ya gitu, dengan semaksimal mungkin, dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi, dengan segala macam problem, tapi sepertinya bisa lebih baik lagi gitu loh. Mungkin ya itu bagi saya yang orang awam gitu loh, Bang. Maksudnya Harapan ya. harapan karena kan paling enggak saya dulu pernah ikut berproses walaupun secara pelajar ya, festival teater pelajar, dan memang IAIN dulu dilihat oleh kami yang teater pelajar itu salah satu teater kampus yang eksis lah. Jadi dari kampus-kampus lain justru momen pesta itu ditunggu, terutama festival teater pelajar gitu loh, sebagai ajang yang cukup bergengsi lah buat kita gitu. Di Cirebon ya. Cirebon itu khususnya. Nah kok ya kayak ini yang tulisan abang itu yang benteng terakhir teater kampus itu tahun 2016 ya. Nah itu ya mungkin karena yang saya alami terakhir itu 2015 dan jauh saya nggak ngikutin proses berteater karena ada kesibukan. Jadi yang saya rasakan ya sama. Jadi sebagai benteng terakhir itu pada saat ditilik kembali kok bentengnya tidak terawat, tidak membaik gitu loh. Kalau zaman dulu misalkan benteng batu yang harusnya jauh waktunya itu berubah jadi benteng baja, itu malah tetap jadi benteng batu malah atau menyusut jadi benteng kayu gitu loh. Yang batunya kropos. Iya, batunya kropos. Kayunya karatan. Benteng Takeshi. Iya kan, jadi kita juga nggak tahu nih aktris terbaik siapa nih gitu kan. Terlebih lagi FTPC yang Pesta 29 ini kan cuman diikuti oleh segelintir peserta. Iya. Tidak sebanyak pada saat zamanku gitu loh. 2015 itu penak zamanmu ya. Penak zamanku toh. Itu pokoknya 2013, 14, 15 itu bagi saya seperti masa-masa kejayaan teater pelajar lah di Cirebon, karena dalam 1 tahun bisa 2-3 kali lomba, entah itu lomba drama, teater, atau mungkin yang lain sebagainya, musikalisasi. Kabaret. Iya, kabaret. Itu jadi ya terputus ya, itu kalau bagi saya betul kayak terputus, cuman terputusnya apa nih gitu loh. Harusnya kan kenapa? Ya gitu, entah mungkin karena
lama nggak menyaksikan pertunjukan Iya, jadi dalam waktu itu biasa nonton bioskop, harapannya kan nonton teater sama kayak nonton bioskop gitu loh. Cuman saya rasa kayaknya bisa juga gitu nonton teater tapi feel-nya atau rasanya kayak nonton kayak film. nonton film Iya, gitu iya, loh. iya. Bioskopnya masih sama, gedungnya masih sama. Orangnya aja. Iya, Ah, pemain filmnya hmm. yang berubah, yang berbeda. Berarti kan entah apa itu ya strukturalnya gitu kali bang ya, regenerasi. Iya, tadi sebenarnya sudah. Hmm. Jadi Nonton latihan. Em, kalau ini yang pembahasan yang paling real dari seseorang yang terakhir menonton kemudian sekian tahun baru nonton lagi. ya, Paling tidak kan ukurannya saat itu. ya, betul. Ukuran saat itu dibandingkan dengan saat ini yang sekian tahun ternyata jauh lebih menurun.